informasi dari kelompok kami tentang perakitan komputer. Sediakan alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan tersebut adalah satu, obeng. Ini salah satu alat yang paling digunakan di dalam perakitan komputer. Kemudian ada sumur baut. Kemudian ada lagi power supply. Ini adalah power dalam komputer. Kemudian ada mainboard. Ada juga RAM. RAM adalah memori penyimpanan sementara atau random access memory. Ada juga prosesor. Ini alat yang paling penting di dalam komputer, otak komputer. Ada juga heatsink. Ini berguna untuk mendinginkan prosesor. Ada juga hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan data, bukan media penyimpanan kenangan mantan ya. Ada juga CD-ROM atau DVD-ROM, berguna untuk penginstalan menggunakan CD, bisa juga burning CD dan lain-lain. Kabel IDE atau kabel ATA ini digunakan untuk menyambungkan mainboard ke CD-ROM dan hard disk. Langkah selanjutnya adalah merakit PC. Langkah pertama, kita pasang prosesor, kita buka soket pengunci di motherboard dan kita buka penutup prosesor, kemudian kita pasang prosesornya. Ingat, pastikan tanda titik dan segitiga di dalam prosesor sama dengan soket yang tersedia di mainboard dan jangan sampai terbalik. Setelah prosesor terpasang, kemudian tutup pengunci soket di motherboard dan kita kunci. Kemudian setelah prosesor terpasang, kita memasang heatsink. Kita pasang di atas prosesor dan kita pasang soket-soket pengunci heatsink. Awas, hati-hati jangan sampai kaki-kakinya patah. Setelah heatsink terpasang, kemudian kita pasang power heatsink ke motherboard. Langkah selanjutnya adalah memasang RAM. Kita buka pengunci di soket RAM dan kita cocokkan kaki-kaki yang terdapat di RAM. Awas jangan sampai terbalik. Kemudian kita pasang dengan cara menekan kanan dan kiri pada RAM sampai berbunyi klik. Maka soket RAM akan mengunci dengan sendirinya. Setelah RAM terpasang, kita pasang power supply. Power supply merupakan power di dalam PC. Kita pasang di atas bagian casing. Pastikan lubangnya sama. Kemudian kita baut. Agar power supply tidak lepas. Setelah power supply terpasang, kemudian kita pasang hard disk. Hard disk yang kita gunakan adalah hard disk jenis ATA. Kita pasang hard disk dan kita kunci hard disk dengan baut. Baut yang digunakan adalah baut yang kasar. Setelah hard disk terpasang, langkah selanjutnya adalah memasang CD-ROM. Kita di sini juga menggunakan CD-ROM jenis ATA. CD-ROM sangat berfungsi dalam penginstalan
jika kita menginstal menggunakan CD, juga berfungsi dalam proses burning CD dan mengcopy file dari CD ke komputer. Baut yang kita gunakan di dalam DVD-ROM adalah baut yang halus. Setelah DVD-ROM terpasang dengan rapi, kemudian kita pasang mainboard. Pastikan mainboard dan letak back panelnya sama, jangan sampai terbalik, dan pastikan mainboard terpasang sesuai dengan tata letaknya. Setelah mainboard terpasang, kemudian baut agar mainboard tidak bergerak. Setelah mainboard terpasang dengan rapi, langkah selanjutnya adalah kita memasang kabel-kabel. Kabel yang kita pasang pertama kali adalah kabel IDE. Di sini kita menggunakan satu kabel IDE. Pasangkan kabel IDE ke harddisk dan ke DVD-ROM. Setelah kabel IDE terpasang, langkah selanjutnya adalah memasang kabel power. Kita pasang kabel power di dalam harddisk dan CD-ROM. Dan jangan lupa pasang juga kabel power ke mainboard. Rapikan kabel agar tidak mengganggu jalannya kerja komputer. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasang kabel front panel. Pertama kita pasang kabel USB. Lihat lubang-lubang di dalam kabel, jangan sampai terbalik karena akan merusak pin-pin yang ada di mainboard. Kemudian kabel audio, langkahnya juga sama. Pastikan letak pin dan lubang yang di kabel sama agar pin-pin tidak rusak. Dan salah satu pemasangan kabel front panel yang tersulit adalah kabel power dan kabel reset karena kecil. Pertama kita pasang kabel HDD LED. Letaknya adalah di yang bawah. Kemudian power LED terletak di atas HDD LED. Perhatikan tata letaknya agar tidak terbalik. Kemudian kabel reset SW. Maaf, di sini kabel power SW dipasang terlebih dahulu. Letaknya adalah di samping kabel power LED. Kemudian kabel reset SW terletak di bawah kabel power SW. Pastikan semua kabel sudah terpasang. Jangan lupa tutup penutup casing pada PC. Setelah casing tertutup, jangan lupa pasang baut-bautnya agar casing tidak lepas. Di sini kita menggunakan baut jenis halus. Setelah baut terpasang, maka PC sudah siap digunakan. Kemudian kita install PC. Kita hidupkan PC dan kita masuk ke setting BIOS. Di sini kita
dengan cara memencet tombol del. Setelah masuk ke setting BIOS, kita setting first bootnya di CD-ROM. Kemudian kita save dengan cara klik F10 dan OK. Kemudian muncul press any key dan kita tekan sembarang, maka kita akan masuk ke proses penginstalan. Tunggu loading file sampai selesai. Proses di sini tergantung kecepatan pada PC. Setelah loading file selesai, maka kita akan masuk di halaman pertama install Windows. Di jendela pertama, silakan biarkan default dan kita klik next. Kemudian klik install now. Tunggu proses setup. Di sini kita klik I accept dan kita next. Di sini kita pilih custom, maka akan muncul jendela partisi. Kita buat partisi harddisk menjadi dua partisi, di mana partisi C adalah untuk sistem dan partisi D nantinya untuk penyimpanan file. Setelah kita bagi harddisk menjadi dua partisi, maka kita install di sistem D. Kita tunggu proses installing, lebih tepatnya proses copy file dan install fitur-fitur yang ada di Windows. Proses ini cukup memakan waktu agak lama, tapi juga tergantung pada spesifikasi PC yang kita gunakan. Di sini kita harus bersabar menunggu. Boleh disambi dengan settingan sama mantan mungkin, atau sama gebetan kalau punya, atau ditinggal ngopi juga boleh sambil menunggu proses copy dan install feature. Maksud saya install feature. Setelah proses install selesai, maka PC dengan sendirinya akan merestart. Tunggu proses restart. Akan muncul lagi jendela press any key dan biarkan saja. Kemudian akan melanjutkan proses install. Di sini akan melanjutkan di proses completing install.
Nah, kita masuk di completing installation. Setelah completing installation selesai, maka komputer akan kembali restart. Setelah komputer restart, langkah selanjutnya kita akan mengisikan username pada PC yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan nama kelompok 1, kemudian klik next, dan di password kita next aja, kita tidak isikan password. Kemudian pada produk key kita skip. Di sini kita assimilator, kemudian pilih region daerah kita, yaitu waktu Indonesia Barat adalah Jakarta. Kemudian tunggu finalisasi installing. Setelah selesai, maka komputer kita sudah siap digunakan. Oke, komputer kita sudah siap untuk digunakan. Terima kasih.